harus ingat tanggal-tanggal krusial. Karena kemarin ada sekolah SD negeri sudah pasti dia wajib menerima dana bos. Ternyata yang jadi permasalahan satu, dia lupa sinkron. Kita selalu update terkait masalah data-data seperti itu, ya. Oke, kemudian yang kedua, yang ketiga, di sini ada yang belum membuat kertas kerja bos kinerja tahun 2024. Ada, bikinnya 2025, itu ya. Nah, nanti akan menjadi penyebab permasalahannya di mana, ya. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, ada perubahan yang signifikan, ya. Ya, sesuai dengan tujuan kita, yaitu adalah nyaman merencanakan dan aman melaporkan, ya. Nah, nyaman merencanakan dalam artian saat ini yang memang Bapak Ibu semua yang belum bisa melakukan aktivasi kertas kerja 2025, ya, mohon ditunggu dulu karena kemarin ada beberapa permasalahan koneksi dengan bos salurnya, ya. Karena bos salurnya kemarin agak macet, ya, maka tadi belum bisa buat kertas kerja 2025, ya. Kalau sekarang dicoba-coba dulu, kalau sudah bisa ya alhamdulillah, berarti udah jalan, gitu ya, aliran data. Itu yang pertama, ya, terkait masalah perencanaan, ya. Kemudian kenapa terjadi seperti itu? Karena satu, yaitu adalah di akhir tahun 2024 kita ada peremajaan server, ya. Jadi kita ada peremajaan server, kita pindah-pindah, nah, itu, ya. Namanya game manusia itu Bu, ada yang kecolok, ada yang enggak, itu kabel, itu kan. Nah, itu salah satunya, ya. Jadi kita ada peremajaan server, jadi kurang lebih ada beberapa layanan yang memang yang tadinya terhubung, nah ini ada yang enggak, itu ya. Sudah Bapak Ibu bayarkan, ya. Nggak ada lagi yang artinya itu adalah melaporkan sesuai dengan yang Ibu rencanakan, nah, ya. Belum tentu perencanaan A SPJ-nya B A juga, gitu ya. Bisa jadi perencanaannya A, SPJ-nya B, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi silakan sesuaikan berdasarkan dengan SPJ yang sudah Bapak Ibu lakukan. Masalah penata usahaan. Ya, susahnya gimana? Susahnya kalau SD mungkin bayar kegiatan bayar guru honor masih ada sisa. Kalau PAUD semuanya full bayar honor semua. Ya kan, ya cuma dapat 10 juta 1 tahun. Ya udahlah, habis sama honor itu pun kurang. Nah, kalau jadi masalah itu adalah dia minta nambah, bingung juga kita. Nambah siswanya ada atau tidak? Nah, itu ya. Jadi hati-hati di situ ya, terkait masalah siswa juga. Ini sebetulnya sama keseluruhan sih, gitu ya. Intinya itu adalah kita menerima siswa itu per tanggal 31 Agustus. Nah, kalau tahun ini kita narik data cut-off-nya tanggal 2 September. Kita kasih spare waktu, ya. Karena ada beberapa kendala di beberapa daerah, itu ya. Nah, tetapi secara garis besar kita akan lakukan tanggal 31. Itu udah sesuai dengan aturannya. Kalaupun ada penambahan waktu jika memang ada kasus-kasus tertentu, ya. Nah, itu oke. Penata usahaan, alangkah bagusnya kepala sekolah pun paham, ya, sumbernya uang dana bos itu dari mana totalnya, gitu ya. Dapatnya sekian itu dari mana, gitu ya. Nah, ini adalah berdasarkan jumlah siswa yang memang terdaftar di Damuni per tanggal 31, bukan per tanggal hari ini, ya. Karena masih ada Pak Depok swasta kemarin, ya, masih ngotot, Mas, kok saya terima dana bosnya sekian ya? Ya, kemarin itu ada terima dana bosnya ke 95, padahal siswa saya 100 orang. Nah, ya, maksud gimana Bu? Nah, emang pada saat sebelum cut-off gimana? Sebelum cut-off siswanya 95 Pak, ya, betul. Tapi hari ini 100 orang Pak. Oh, okay. Mau gimana coba menjelaskannya?
ya. Nggak usah dijelaskan. Dijelaskan pakai aturan nggak mau mati, dijelaskan pakai teknis, ya, gitu kan agak susah juga. Ujung-ujungnya kita hapus juga di sekolah kan gitu ya. Kan itu ya kalau misalkan mainannya gitu kan, nah itu cuman nah itu salah satu yang memang berarti informasi yang kita sebar nggak kepake, nggak didapat oleh sekolah, gitu loh ya. Berarti ada dua kemungkinan, informasi yang kita sebar nggak nyampe ke sekolah. Yang kedua yaitu adalah alat multimedia dia nggak kepake. iPhone cuma dipakai SMS doang. Udah ada yang gratis WA, ngapain SMS kan itu ya. Nah itu salah satunya ya. Nah kasus-kasus yang seperti ini memang bukan bahasa dalam artian bukannya kita nggak mau menolak gitu loh ya. Tapi silakan aturan sudah bisa dibaca, semua informasi di sosial media, di YouTube apapun itu, Instagram sudah ada gitu loh ya. Nah maka kalau misalkan masih ada yang kasus seperti ini ya agak aneh nih gitu kan, kemana aja dia ya, cut-off-nya pun nggak tahu dia. Jangan-jangan terkait validasi data, valid enggaknya itu siswa pun dia nggak tahu. Pokoknya terima siswa aja. Mau masalah mau enggak urusannya operator sekolah, biasa ke situ. Ya kan? Masalah valid enggak validnya data urusan operator sekolah, padahal bukan urusan dia. Ya. Masih ada juga kejadian kayak gitu Pak kemarin. Masih dipertanyakan ada jumlah 5 siswa orang, dia nggak valid dukcapil. Ya. Secara otomatis maka dia tidak akan masuk ke dalam nominasi penerima dana BOS, selesai ya. Karena yang tidak valid dukcapil itu ada 5, nama, tanggal lahir, ibu kandung, tempat lahir gitu kan, tanggal lahir gitu ya. Nah itu adalah data yang harusnya valid di dukcapil ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi itu akan berimpact juga ke sekolah Bapak Ibu semua ya. Oke, kepala sekolah itu adalah dokumen yang berisikan rencana biaya anggaran dalam 1 tahun ke depan. Oke. Nah, ini aturan runut yang harusnya itu dijalankan oleh sekolah. Cuman biasanya dibalik, Pak. Ya, biasanya dibalik ya. Biasanya itu adalah bukan dari mutu dulu, tapi dari bikin dulu KKS-nya. Ya, ini mah dibalik. Ya. Nah, kebanyakan saat ini ya rata-rata di daerah itu adalah dibalik Pak konsepnya. Contoh yang paling gampang. Siswa di SD maksimal 1 rombel berapa orang? 32. Yakin. Siswa di SD 1 rombel maksimal berapa orang? 32. Hah? 32 atau 28? 32. Maksimal kan? Maksimal. Maksimal di SD siswa berapa? 32 maksimal. Minimal 28, tapi nggak ada yang 30. Ini nih ya. SMP 32. maksimal 1 rombel itu berapa? 28 tuh. Nggak berubah itu mah. Tapi ada yang sampai 1 rombel itu adalah maksimal 28. Cuma di Dapodi sekarang ada nggak yang lebih 28? ada. Kenapa? Karena Dapodinya Aturan dari daerah. Karena Dapodinya bisa. Nah, ini dibalik nih sama daerah. Itu adalah Dapodinya bisa, ya udah regulasi ditabrak. 36 aja dulu. Ya kan? 46 ada SMP. Benar nggak? Itu yang terjadi. Oke. Makanya nanti hati-hati tahun. Nah, ini ada kepala sekolah nih, mumpung ya. Tahun kemarin yang kena daya tarik SMP sama SMA. Nah, tahun ini itu semua jenjang. Oke, misal ibu bapak sebelum melakukan PPDB ada kan dalam artian itu adalah kita sekolah siap menerima sekian jumlah siswa sekian rombel,
ya kan? Kuotanya ada kan? Ada. Nah, kuota itu akan menjadi dasar kita kunci di dapodik. Misal sekolah SDN 1 Cinere, gitu ya. Dia hanya bisa menerima kuota di 2 tahun ajaran 2025-2026. Itu adalah kurang satu siswa untuk kelas 1. Oke. Nah, itu adalah sebagai dasar akan kita kunci. Ya, jika ternyata di kemudian hari di lapangan ini siswa itu udah melebihi dari 100, maka invalid. Ya, coba dah tanya ke SMP. Ya. Kenapa? Karena aneh gitu loh, ya. Harusnya sekolah menerima siswa itu sesuai dengan kuota yang memang sudah dikeluarkan dari sekolah. Itu ya. Jadi kepala sekolah coba nanti komunikasi dengan dinas, komunikasi dengan SMP yang pengalaman tahun kemarin itu kategorinya seperti apa, ya. Karena Pak Muti ya di Dikdasmen Menteri di Dikdasmen itu pingin daya tampung itu diterapkan untuk seluruh jenjang, tak terkecuali swasta dan negeri. Pengennya kayak gitu, ya. Itu jadi mohon hati-hati, ya. Kira-kira kan di rapot itu sudah ada ya, yang merah itu apa, yang hijau itu apa, yang kuning itu apa, ya. Jadi silakan disesuaikan. Kemudian dibuat lagi rencana kerja dari kepala sekolah ini 4 tahun, ya. 4 tahun sekali, 1 periode kepala sekolah harus punya rencana kegiatan. Kemudian dituangkan lagi dalam 1 tahun dan dituangkan secara rinci di arkasnya. Itu ya. Secara regulasi Jukniswos itu kemungkinan besar tidak ada perubahan sama seperti yang sebelumnya, ya. Jadi kalau misalkan ada isu kan kemarin ya ada pengurangan untuk pembiayaan guru honor, sudah dengar? Nah, ya. Jangan langsung diiyakan, dicek dulu validasi data validasi itu terkait masalah informasinya benar atau tidak. Sampai saat ini memang belum ada, ya, jadi masih menggunakan aturan yang lemah, gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu membuat kegiatan sesuai dengan Juknis. Nah, diturunkan lagi ke dalam RKS secara detail, ya. Nah, dari segi perencanaan sekarang kan kita barang-barang list barang kita kan mengikuti dari SIP di daerah, ya. Nah, SIP di daerah ini kadang-kala berubah sewaktu-waktu ataupun enggak, ya. Nah, apalagi yang sekarang yang jadi masalah itu adalah sekarang ini kan bayar listrik bukan pakai per bulan ya, tapi per KWH, benar gak? Kalau pakai token mungkin aman, udah selesai gampang. Cuman yang menggunakan KWH ngitungnya agak ribet. Ya, makanya biasanya yang sering terjadi di situ itu adalah nggak pernah cocok angka akhir di arkas dengan uang yang ada di sekolah. Itu ya. Jadi harusnya jika memang menggunakan KWH, nah SPJ-nya pun dia hitungannya KWH. Ya. Ya kan harusnya sudah tercatat ya di kwitansi segala macam, ya itu harusnya bisa. Itu ya. Intinya pada saat pelaporan itu harusnya itu sesuai dengan SPJ yang Bapak Ibu bayarkan. Intinya itu, ya. Jangan pakai menduga-duga lah, gitu ya. Oke. Nah, ini markas untuk dinas, arkas untuk sekolah, ya. Untuk saat ini kita masih hanya bisa dibuka di Windows saja, ya. Jadi belum bisa jika memang pakai MacBook, ya. Kecuali pakai virtual monggo silahkan, gitu ya. Ya, ini kurang lebih tujuannya, ya. Ya, sebetulnya Bapak Ibu semua sudah merasakan, ya, bukan sudah paham lagi, pasti sudah merasakan. Kira-kira tujuan dari versi yang baru ke versi yang lama itu apa, gitu kan? Begitupun yang lain-lainnya, ya. Oke.
ya revisi di sekolah mah gitu ya. Tiba-tiba ada kegiatan yang nggak ada di Arkas, jalan gitu kan. Ya, di Arkas mah nggak ada kegiatan tuh, tapi tiba-tiba jalan kegiatan tuh gitu kan. Itu ada yang kayak gitu ya. Jadi mau gak mau kan digeser gitu ya. Antara pergeseran dan perubahan udah selesai itu. Kadang-kadang dadakan. Ya kadang dadakan. Itu kan kegiatan-kegiatan yang di luar dari rencana kegiatan yang sudah diimplementasi di Arkas. Oke. Nah, ini adalah sekolah membuat kertas kerja, kemudian mengajukan pengesahan, ya. Nah, ternyata kita info tadi si Pak Arif jadi balik lagi, Pak, antara Arkas dengan Damudi gitu kan. Ya. Jadi dia dua kaki. Jadi mau gak mau kerjanya double nih dengan belum ngurusin bos itu Depok gitu ya. Kemudian yang berikutnya setelah disahkan dia bisa melakukan aktivasi BKU ya. Pada saat aktivasi BKU pastikan memang sesuai dengan penerimaan transfernya gitu ya. Kalau sekarang harusnya sudah otomatis ya, tidak diketik manual lagi oleh sekolah. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang belum melaporan yang tahun 2024 disegerakan ya. Disegerakan laporannya. Jangan sampai nanti komplainnya di akhir. Ya, komplainnya pasti satu pada saat penerimaan transfer ya, tahap berikutnya langsung nanya, kok enggak setengah dari 1 tahun ya? Ya, ini jadi kalau misalkan dia baru laporan di Februari, maka yang akan jadi masalah apa? Satu, kenapa? Kenapa? Denda berapa persen? 2%. Ya, baru laporan dari bulan Maret ya, tambah lagi jadi 3%. Ya, jadi jangan ditanyakan kurangnya ya, tapi kenapa kok bisa berkurang itu ya, cari penyebabnya. Begitupun dengan siswa ya, kebanyakan sekolah-sekolah itu adalah berpikirnya jumlah saya sekolahnya siswa ini 100, pasti yang ditransfer itu adalah 100, belum tentu ya. Cek kondisi operator sekolahnya ya, sebelum masuk ke validasi ya, data-data residu, cek dulu kondisi operatornya sehat atau kagak nih itu ya. Jangan ditanya dan hapuskan terus, sertifikasi terus gitu kan, operatornya kagak ditengok gitu loh. Ya, lihat dulu di situ terkait masalah jumlah siswanya ya. Valid enggaknya itu menentukan yang akan ditransfer dana bos itu ya. Jadi harusnya sih masalah nama nggak jadi masalah ya untuk saat ini ya, karena mungkin semua orang tua ya, mungkin masih ada sih Depok, masih ada orang tua yang belum punya kakak. Ada ya. Nah terus gimana dari sekolah? Ya sudah disuruh masih juga ngeyel ya sudah itu ya, ingat ya, karena terkait masalah validasi data itu akan berpengaruh di tahun ini. Pastiin Bapak Ibu kepala sekolah kelas 6 datanya udah valid semua, udah itu untuk saat ini, karena untuk penarikan data ijazah gak ada lagi pakai belangko sekarang, pakai sertifikat. Oke, jadi pastiin untuk saat ini, coba cek dulu aja kelas 6 nya udah oke belum ya. Nah sisanya nanti baru kelas 5 sampai kelas 1 ya, itu karena dari segi data ya pokoknya merembet kemana lah ya. Sambil kita bahas Arkas, kita sambil juga bahas info yang lain ya. Saya sebisa mungkin kasih informasi sebanyak-banyaknya untuk kepala sekolah khususnya ya. Makanya kemarin ya Prabowo menang gara-gara apa? Gara-gara makan. Maaf ya. Diisikan tidak mudiknya.
Karena itu akan menjadi salah satu syarat penerima makan gratis. Dapur sekolah ya, untuk dapur warga dijadikan jadi dapur sekolah, nggak salah. Gitu ya, itu salah satunya. Makanya kenapa sekarang itu meningkat. Ya, nah yang bikin puyeng sekarang di kita itu adalah satu tadi, ya. Kita tahu sekolah ini pasti akan melakukan sinkron, ya. Cuman masalahnya adalah kita nggak tahu apakah data ini valid atau enggak, ya. Karena kadang-kadang nih sekolah, kenapa? Gimana ada kebutuhan disitulah data akan berubah, ya. Misalkan akreditasi, nggak ada perpus tiba-tiba ada perpus, kan gitu ya. Diada-ada. Ya, rusak ruangan, rusak berat tiba-tiba jadi nggak ada kerusakan, kan gitu. Ya kan? Nah, ini yang jadi permasalahan saat ini di kita itu adalah tadi 85% kebanyakan siswa itu ada tidak sesuai dengan umur dan tingkatnya. Ya, coba dicek lagi ya. Kelas 6-nya ada yang tingginya masih 100 cm. Berat badannya masih gak ada yang 20 kilo. Nah, kan bingung juga ya. Disinilah yang tidak bisa kita intervensi langsung ke sekolah. Ya, maka dari itu dia. Di sini ada operator sekolah enggak? Ada. Oh, gak ada yang rangkap nih, gak ada yang sistem borongan. Biasanya operator merangkap jadi juga aplikasi Alkas. Biasanya. Ya, di sini kayaknya udah disumpel di sekolah ya. Jangan. Oke, tahun depan ini kerjaan operator sekolah nih. Tahun depan insya Allah data individu, data periodik siswa akan kita tutup. Salin data periodik siswa per semester akan kita tutup. Supaya apa? Supaya sekolah mengisi itu data periodik tinggi badan, berat badan, tingkat kepala. Oke. Ini satu tombol, tapi menyesatkan. Menyesatkan di pusat, memudahkan operator sekolah. Salin data periodik itu apa? Dia mengcopy data periodik tahun lalu ke tahun ini. Begitupun selanjutnya dari tahun lalu tahun ini sampai kelas 6. Nah, itulah jadinya. Itu salah satunya. Oke, jadi mohon nanti diinformasikan ke sekolah. Dinas Pendidikan. Ya. Kuotanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Bagusnya sih sedikit, ya, biar dinas juga kerjaannya dikit, sekolah juga lebih aware terkait masalah data dia. Karena kalau misalkan masih ada kesempatan pergeseran, nanti aja deh saya ubah, toh juga masih ada pergeseran, gitu kan, masih ada kuotanya. Oke. Kemudian BKU bulanan, kemudian penutupan BKU SPJ sampai dengan bulan Desember, ya. Oke, nah ini dokumen-dokumen yang ada di aplikasi dari kertas kerja sampai ke dalam kertas kerja perubahan, kemudian dari buku kas tahunan ya sampai ke dalam pembantu pajak ataupun bank, ya. Kemudian dari segi pelaporan di sini ada SPTJM dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS di tahun tersebut, ya. Oke, nah ini kurang lebih sama, ya. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu semua yang tahun 2024 belum membuat kertas kerja BOS kinerja, ya, maka di tahun 25 baru dibuat, maka satu, ya, dibuatnya bukan di kertas kerja BOS kinerja, tapi di Silpa BOS kinerja 2025. Oke, ini untuk yang belum membuat kertas kerja BOSKIN tahun 2024. Kenapa jadi Silpa? Kenapa dimasukin ke dalam Silpa? Karena satu itu adalah aneh. Kalau misalkan ternyata
ya. Kalau misalkan ternyata dia ini dapatnya 2024 tapi pembuatan anggaran kegiatannya 2025, udah lewat 1 tahun nih, udah beda tahun. Nah nanti di daerahnya pelaporan dan di pusatnya itu menjadi aneh, ya nanti akan menjadi kelebihan nih gitu kan angkanya gitu ya, makanya dimasukkan ke Silpa Blueskin. Beres nih 2024 bulan Desember, tapi kok masih ada sisa uang, sedangkan uang di sekolah udah benar-benar habis, masih ada gak? Nah ya jadi gini, oke. Ini ada faktor di mana? Ada faktor satu yaitu karena ya SIPD atau SSH harganya berubah. Jadi pada saat dia berubah di bulan September SSH-nya, sekolah sudah meng-SPD kan di bulan Maret misalkan. Ternyata misalkan beli pulpen satu buahnya 5.000 contoh, ya. Nah ternyata SSH-nya di bulan September diubah oleh daerah, yaitu adalah menjadi 2.500. Sedangkan sekolah sudah meng-SPJ-kan sampai bulan Desember, di bulan Maret tersebut itu adalah harganya 5.000. Nah ini akan terjadi di akhir nanti itu adalah akan muncul tidak sesuai angkanya, atau masih ada sisa yang ada dana yang masih bisa dianggarkan, ya. Nah kalau ada yang kayak begitu maka agak lumayan susah nih, ribet. Kenapa? Perbaikannya maka satu yaitu adalah menghapus bulan, ya kan? Menghapus bulan sampai bulan tersebut, atau misalkan sampai bulan Maret tadi contohnya. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan tadi, menyesuaikan kembali yang tadi harga 5.000 menjadi 2.500, ya. Nah ini biar nanti daerah atau dinas pendidikan dengan bagian keuangan terkait masalah SSH tadi, ya. Kenapa? Karena itu akan berpacu akan mengikuti juga sekolah akan berubah, itu ya. Jadi kalau lihat seperti itu ya gimana ngeceknya satu-satu, ya. BKU yang ada di markas, kemudian BKU yang ada di sekolah itu disandingin satu-satu. Mana angka yang berubah, maka disitulah yang melakukan perubahan, ya. Nah ini tadi ya yang kurang lebih yang tidak balance. Ya ini kasus-kasus lama harusnya sudah beberapa sudah teratasi, ya. Oke, pastiin Bapak Ibu semua di Bosalur sudah oke, ya. Nah kemudian sampai saat ini ada gak sekolah-sekolah yang mau membatalkan konfirmasi dinas? Kalau ada, berarti lapor ke dinas, ya. Kasih info ke dinas kenapa mau dibatalkan konfirmasinya, oke. Supaya karena ada beberapa kasus yang memang tidak akan bisa kita batalkan konfirmasinya, ya. Jadi lapor ke dinas, mungkin ada yang salah masukin angka atau ada apapun itu, monggo silahkan, ya. Tapi konfirmasi ke dinas, biar dinas dia lapor ke kita bahwa ini adalah melakukan batal konfirmasi, ya. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensinya jika batal konfirmasi maka penyalurannya mungkin akan telat, itu doang, ya. Oke. Jadi intinya pastiin di Bosalurnya itu sudah sesuai dengan data-data Bapak yang Ibu punya, ya. Angkanya itu harus pas. Oke, nah ini coba. Oke, ini udah gak ada lagi. Ya. Kita diklik di SPJ-nya, klik belanja di Stifla itu nggak muncul, kan bisa manual ya. Nah, manual itu jangan sampai lupa juga itu diklik belanja di Stiflanya, ya. Ada juga beberapa kendala yang sering kali terjadi di lapangan itu adalah kayak gini, Pak.
double pembayaran pajak. Ya, ada yang kayak gitu. Saya belanja di Siplah. Ya, ternyata ini bendahara nggak ngeh nih bahwa dia belanja di Siplah. Kemudian ternyata pada saat SPJ dia bayar pajak barang tersebut yang sudah dibayarkan pajaknya oleh penyedia. Nah, apakah dana ini bisa dibalikin? Kayaknya enggak. Ya, jadi jadikan amal anggaplah saudara. Yang sering kali terjadi itu memang salah kamar sih, intinya itu. Gara salah kamar, SPJ-nya pun jadi berantakan. Kita nggak tahu deh di Depok masih ada gitu kegiatan PPDB beli laptop. Kegiatan PPDB beli laptop bisa nggak? Bisa. Tapi enggak tuh. Benar nggak kira-kira? Nah, aneh, ya kan? Nah itu, ya itu masih ada beberapa yang seperti itu, oke? Nah itu sebetulnya bukan salah, tapi kurang benar aja. Ya. Terkait dengan Arkas, Siplah dan juga pelaporan. Ini mengenai ya. Ketika kita melakukan sebuah transaksi, membuat sebuah perencanaan di Arkas, maka kita tersinkronlah dengan Siplah. Dan di Siplah ini adalah merupakan salah satu aplikasi yang memang sudah disiapkan dengan merekrut berbagai rekanan yang mungkin notabene-nya kami sendiri tidak paham apakah dia sudah menjadi PKP atau tidak, begitu ya. Karena pada prinsipnya sebuah aplikasi, misal kayak beli-beli, kami hanya pembeli, customer tidak tahu dia PKP atau tidak. Nah, ketika terjadi transaksi di dalam Siplah kami, di situ pada saat mereka menyampaikan laporan, mereka sudah memotong pembiayaan dengan nilai pajak PPN, bahwa pajak sudah dibayarkan, begitu ya. Nah, ketika kami kemarin melaksanakan monet dengan Irda, kami ditanyakan, ini perusahaan PKP atau bukan, begitu. Sebetulnya secara profesional, begitu kan, kami tidak tahu apakah perusahaan itu PKP atau tidak. Yang kami tahu adalah itu ada di dalam Siplah, begitu kan ya. Ini yang menjadi justru hal itu menjadi kekhawatiran di kami. Apakah Siplah ini benar-benar menyortir perusahaan-perusahaan atau rekanan-rekanan yang memang layak untuk dijadikan rekanan, gitu kan? Karena kami pun kan secara namanya transaksi bebas, loh. Karena sudah ada di Siplah, gitu kan? Nah ini yang mohon nanti mungkin disinkronkan, jangan sampai ada kekhawatiran kami diperiksa bahwa di Siplah bahwa perusahaan ini tidak PKP atau tidak membayarkan pajaknya, padahal kami sendiri hanya pembeli yang tidak tahu bagaimana realisasi di lapangannya. Seharusnya kan kami sendiri tidak diberikan pertanyaan apakah ini PKP atau tidak, sudah bayar pajak atau tidak. Karena mungkin ada perusahaan di mana dia menyertakan invoice pajaknya, ada yang tidak. Gitu. Setelah saya telusur, ternyata memang dia PKP, tapi tidak menyantumkan pajaknya. Dalilnya dia bilang ini sudah ada PPN ini otomatis. Di bawah coba lihat. Nah ini yang harus sinkron biar kami mempunyai ketenangan atau kewajaran dalam bertransaksi, khawatir nanti jadi salah. Itu mungkin yang saya minta tanggapan dari dia. Terima kasih. Pun harus belajar lagi. Iya dong. Kesimpulan. Saya nanya ke Bapak Ibu semua berapa anggaran tahun ini Kemdikbud, ada yang tahu? Ya. Nah, berarti salah saya dong ya. Benar ya? Begitupun sama ya, pemeriksa ataupun inspektorat harus paham ini tuh batasan pertanyaannya itu sampai mana sekolah. Tadi betul, sekolah ini nggak tahu dia ini PKP atau enggak, itu toko. Makanya misalkan saya bilang ini contohnya, saya buka toko di Siplah masih boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, asal punya apa? NPWP, selesai. Nah,
Kalau dikatakan saya PKP, iya atau tidak? Tidak, belum tentu juga. Ya, makanya memang betul Pak. Ya, ini pun untuk memang klarifikasi ke sekolah-sekolah. Jika memang di kemudian hari ternyata ada pertanyaan kayak gitu, gitu loh. Ya, harusnya apa yang jadi masalah itu adalah tanya iadanya ke bagian perpajakan. Ini masuk ke dalam PKP gak tokonya? Udah bayar pajaknya atau tidak? Karena apa? Karena setahu sekolah cuma satu, sekolah itu beli udah bayar pajaknya di Sipla, karena aturan dari Kemdikbudnya seperti itu, gitu loh. Ya, jadi kalau ditanya PKP atau tidak ya pasti nggak akan tahu sekolah. Itu udah benar Pak. Ya, itu udah benar. Cuman ya itu tadi pemeriksa pun harus belajar ini itu dari bagian mana, gitu kan. Pertanyaannya apakah ini konsumsi sekolah atau bukan, kan gitu ya. Nah itu salah satunya ya. Nah ini sih sebetulnya bukan ngajarin yang jelek Pak. Ya. Tapi memang argumentasi itu memang harus Bapak Ibu kepala sekolah dan bendahara itu bisa. Ya. Karena ada beberapa daerah yang maksudnya pemeriksa yang kategorinya bukan ranah sekolah, tapi sekolah harus jawab. Itu yang agak susah. Ya. Contoh, kenapa kok harga pulpennya 5.000 di daerah lain 4.000? Nah, bisa jawab gak? Kan bukan saya Pak yang jual, saya kan hanya pengguna doang, kan gitu. Nah itu salah satunya ya. Nah argumentasi itu perlu dilakukan berdasarkan apa? Berdasarkan dengan aturan juga. Tadi misalkan dikuatkan lagi, kan di aturan Siplahnya itu adalah satu, sekolah dengan di Siplah tidak pusing terkait masalah bayar pajak, karena bayar pajak sudah langsung otomatis dipotong di sistem. Selesai. Jadi mungkin ini Bapak Ibu pengawas pun harus bisa menyarankan seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, karena argumentasi masing-masing guru bendahara dengan nantinya pemeriksa itu wajib bisa. Ya. Nah saya tanya, di kemudian hari bola plastik dipakai sama si anak pecah. Saya sebagai pemeriksa nanya nih, mana bola plastiknya? Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Rusak. Udah rusak. Kan pecah. Pecah, rusak. Kalau jawaban kayak gitu ya dicecap lah sama pemeriksa. Ada. Tapi kondisinya sudah tidak Hah? baik. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Ada. Kondisinya tidak baik. Secara garis tepatnya ya itu adalah beli barang tadi kayak bola plastik, kira-kira barang apa itu? Sekali pakai. Habis Dipakai. Nah udah jawabannya seperti itu. Tidak pun harus ada bentuk fisiknya, Nggak ada. nggak masalah kan? Iya. Itu di sini ada masih langganan koran? Masih? Nggak ada. Pasti Pak. Oh udah masuk digital ya. Selalu pasti. Ya, biasa. Ya. Nah, jadi kalau misalkan secara dakwadi, ya, kita nggak akan mempermasalahkan dia bikin anaknya deh. Ya, pokoknya kita masalahin ini anaknya udah ada aja, ya kan? Nah, pada saat ini anak udah ada, pasti akan membuat yang namanya akte. Akte itu harus melampirkan kakak. Nah di sini, oke. Nah ternyata dia nggak ada kakak, maka apa yang jadi masalah? Berarti anak ini nggak akan bisa terbit NIK. Nah, pertanyaannya satu, orang tuanya single atau enggak? Itu satu. Kalau misalkan orang tuanya single, orang tua ibunya ini bisa membuat kakak tunggal. Bisa kan buat kakak tunggal? Sekarang bisa. Kok bisa sih? Kenapa? Karena ajuan dulu satu laki-laki dua perempuan masuk dalam satu kakak ditolak. Satu laki-laki punya dua cabang.
Tadinya kan Dukcapil pengen itu masuk semua dalam satu kakak. Ya pikir aja kalau dalam satu rumah aja ribut, apalagi satu kakak gitu. Satu kakak, satu adik. Tunjangan kesejahteraan ke siapa nanti masuknya kan itu. Nah, itu satu. Maka orang tua ini bisa membuat kakak tunggal. Tanpa ada bapak ataupun ibu itu bisa membuat kakaknya. Kan bisa. Oh, jangan dicoba. Ini informasi doang. Tapi memang bisa. Itu satu. Oke, untuk menerbitkan dokumentasi keabsahan dia dengan jelas. Oke. Nah, secara daporiknya gimana? Inilah perannya si kepala sekolah untuk menentukan kebijakannya. Mau dikeluarkan atau dipertahankan. Ya, tapi masing-masingnya ada risikonya. Kalau dipertahankan, tiba-tiba ada inspektorat datang ke sekolah, nanya jumlah siswa berapa. Di kelas ini sekian, ini sekian, ini sekian, diceklah ke kelas masing-masing. Kok nggak ada ini anaknya? Maka akan menjadi temuan. Itu, ya. Nah, kalau yang tadi Bu, yang kasus yang pertama, ya, ini udah cerai tapi ternyata bikin lahir, gitu kan? Nah, maka kasusnya itu adalah satu, anaknya ada, gak jadi masalah. Cuma satu, yaitu adalah datanya tidak akan pernah valid. Ya, dari segi perpa OPD atau dari segi residu, dia nggak akan pernah valid. Tidak valid di mana? Tidak valid di Dukcapil. Kenapa? Karena pasti si anak ini nggak punya induknya, nggak tahu dia itu punya NIK nih, tapi nggak tahu induknya NIK ini ada di ibu atau di bapak. Udah itu doang. Resikonya apa? Berarti pada saat penyaluran dana bos, dia nggak masuk nominasi. Kasus yang kedua, resiko yang kedua apa? Yaitu adalah pada saat nanti dia kelas 6. Itu resiko yang paling fatal. Kalau tidak valid di Dukcapil, maka dia nggak akan terbit ijazah, selesai. Iya, percuma jadi. Nanti yang bingung itu kepala sekolah. Itu makanya sekarang nih saya udah katakan nih, ini resikonya, solusinya kayak gini. Jadi kalau misalkan mau dipertahankan ya monggo, misalkan kasih waktu orang tua, boleh kita terima misalkan sampai kelas 3. Kelas 3 dalam 1 tahun ini, kelas 2 sampai kelas 3 orang tua wajib mengurus anak keabsahannya dia. Ya udah silakan, itu sekolah keputusannya. Gitu Bu. Nah, ini yang kedua, yaitu adalah siswa siluman. Ya. Pertanyaannya cuma satu. Ya. Antara angka di Dapodik, jumlah siswa dengan angka yang ada real di sekolah sama enggak, Bu? Beda. Berarti kebanyakan di Dapodiknya. Oke. Nah, kita di luar dari valid nggak valid ini siswa. Kalau misalkan ternyata itu siswanya valid, dikatakan apa? Berarti kakaknya ada dia. Oke, tapi kalau nggak valid, itu berarti ngambang nih. Ya, antara memang tidak valid Dukcapil atau seperti apa. Nah, ini tugasnya kepala sekolah dan operator sekolah untuk bersih-bersih. Ya, kenapa? Ya, alhamdulillahnya, untungnya kalau misalkan sekolah ini nggak dijadikan sampel pemeriksaan. Kalau dijadikan sampel pemeriksaan, masalah. Itu, ya, pasti akan muncul pertanyaan itu adalah, kan udah tahu ini anak gak ada, kenapa di Dapodik gak dikeluarkan? Itu. Rempetnya kemana lagi? Dan bosnya dapat berapa? Dapat jumlah siswa yang ada di Dapodik. Maka akan muncul nanti kesimpulannya, silakan kembalikan dana sejumlah tadi siswa silumannya, kan kayak gitu. Itu lebih repot daripada mengeluarkan saat ini, gitu loh. Ya, balikin lagi resikonya ke orang tua yang tadi. Ya.
Makanya sekarang gini, kita mengutamakan yaitu adalah single data. Gak bisa yang namanya siswa ini belum lulus dari TK pindah ke SD, gak bisa. Gak bisa namanya siswa ini belum lulus dari SD masuk ke SMP, gak bisa. Kenapa? Karena di Dapodi kita kunci menggunakan NIK. Kecuali dia NIK-nya beda lagi, itu mungkin masih bisa menambahkan siswa baru. Ya. Kenapa histori data ini diwajib diperlukan? Satu, untuk jika dia lulus SMA, SMK, dia mau masuk sekolah kedinasan, maka kedinasan ini akan melihat histori data dia di Dapodi. Contoh sekarang masuk polisi. Masuk polisi akan dilihat dulu riwayat dari SMA kelas 1, 2, 3-nya ada enggak. Kalau ternyata bolong, itu biasanya ditolak dari segi dokumen. Ya, SBMPTN pun sama kayak gitu. Ya, teknik sipil ataupun yang lain-lain, pokoknya sekolah kedinasan itu akan ngecek ke Dapodi. Itu Bu, informasi yang terbarunya untuk siswa-siswa yang siswa-siswa yang memang setelah lulus SMA, SMK dia mau tadi masuk ke TNI, Polri, itu akan dicek dari segi itu. Ya. Apalagi resikonya histori data hilang. Ini KIP kuliah. KIP kuliah tidak akan bisa dapat jika histori data dia berantakan. Udah selesai. Bolong-bolong histori data dia itu dia akan dapat. Itu salah satu. Gitu Bu ya. Ya, jadi silakan mangga dikembalikan lagi. Kalau dicatat ya pasti minus semua dong. Iya, gimana dong Pak? Dilewat. Karena gini, misalkan Jelasin dong Pak, ulang dari awal. Ibu dan Abos cair tahun bulan apa? Bulan Oh, Januari. ini Januari semua. Iya. Alhamdulillah. Ini seumpama Ibu bulan Februari baru cair. Iya. Nah, pertanyaannya, kan di bulan Januari ada operasional. Betul. Jalan nggak? Jalan. Nah, terus SPJ-nya gimana? Kalau tadi kayak list gitu harus dibayar di bulan tersebut. Gak tahu itu yang mau ditanyain. Ayo. Jadi gini, ada kegiatan di bulan Januari sudah dilaksanakan tapi belum terrealisasikan. Sudah direalisasikan, ya. Tapi belum ada duitnya buat bayar, itu bisa dilewat dulu sampai ada duitnya. Kegiatan itu nggak akan hilang sampai dengan sudah di SPJ-kan atau sudah dicatatkan di Arkas. Jadi misalkan tadi kita tanya balik nih, di bulan Januari kita bayar listrik itu menganggarkannya 500.000. Ternyata pada saat bayar 600.000. Pertanyaannya, bulan Januari dilewat atau tetap dicatatkan? Lewat atau catat? Kepala sekolah harus tahu nih. Lewat atau catat? Catat tetap kepala sekolah mah. Bendahara yang bingung. Nah itu gimana? Pakai duit siapa ini 100.000-nya? Kalangan. Nah, gini, pada saat bikin perencanaan itu sebisa mungkin dimaksimalkan harganya dikeataskan, jangan dipas-pas banget, dilebihin, gitu ya. Itu satu. Seumpama udah dilebihin juga masih tetap kurang bayar listrik tuh. Ya udah, berarti jangan dulu dicatat. Di Arkasnya udah biarkan dulu aja, nanti pencatatan bulan Februari, ya, atau melakukan satu yaitu adalah pergeseran untuk merubah bulan Januari, menambahkan angka bulan Januari menggunakan kegiatan yang lain. Itu jadi artinya gini, ya. Pada saat meng-SPJ-kan, pada saat mencatatkan SPJ yang Bapak Ibu lakukan di DKU, ya, itu harus sesuai dengan faktur ataupun sesuai dengan kwitansi yang ada, ya. Jangan dicatatkan sesuai dengan penganggaran yang Bapak Ibu buat. Kalau menggunakan penganggaran yang Bapak Ibu buat, saya yakin akhir tahun pasti akan antara minus atau plus, ya, antara kurang duitnya atau kelebihan duitnya. Itu makanya biasanya seringkali kita ini gini, seringkali kita bikin menyarankan itu adalah misal gini,
dalam 1 tahun misalkan 100 juta nih dapat sekolah, bikinlah penganggaran. Seringkali kita buat itu adalah ya udah dari 1 sampai 80 juta bikinlah itu kegiatan yang sudah pasti. PPDB, listrik, guru honor, air, internet, udah pasti itu tiap bulan. Bikinlah itu kegiatan untuk tiap bulannya sampai 80 juta. 20 jutanya lagi adalah bikin kegiatan yang kategorinya bisa diutak-atik. Jika memang ternyata di kegiatan yang lain ada kekurangan, bisa nih pakai kegiatan itu. Supaya apa? Supaya sekolah nggak pusing. Ini ngambil dari mana duitnya? Kan gitu. Ya kan? Pada saat ada pembayaran kurang, Bapak Ibu kan bingung. Ini kegiatannya udah kepake semua nih. Terus kira-kira mau pakai duit yang mana nih saya bayar? Kan gitu. Ya. Jadi enggak. Memang ada pergeseran, tapi kan kalau pergeseran di bulan Januari, tiba-tiba nanti di bulan Februari kurang lagi, geser lagi gitu. Capek kalau kayak gitu. Ya, lebih baik pada saat perencanaan itu angkanya dilebihkan, jangan di pas-pasin. Toh pada saat memang di akhir tahun, jika memang itu kegiatan jika itu memang uangnya masih ada sisa, kan nggak akan masuk ke kita, masih bisa dipakai ke sekolah, dibuat kegiatan yang lain, kan gitu. Ya, jadi lebih baik lebih uangnya pada saat SPJ daripada kurang. Ya, kalau lebih itu enak. Kenapa? Karena nanti sisa-sisa uang yang kelebihan bayar itu ya, kalau bahasa Sundanya pulang anak gitu kan, kembaliannya itu dibuat kegiatan yang lain nantinya, gitu ya. Itu gitu kurang lebih ya. Jadi kalau naik turun ya periksa PLN, kalau itu mah Bu ya, sinyal yang pegat gitu ya. Itu sih kalau dari saya ya, kita kurang lebih terkait masalah anak lain di SMP. Akhirnya yang di SD itu didaftarkan ulang supaya dapat yang di SMP. Jadi kenapa bisa seperti itu? Yang berikutnya Pak Dodi, ini mungkin saya masih agak baru ya untuk e-ijazah. Itu berlaku tahun ini. Untuk e-ijazah itu seperti apa kira-kira ya, kan kalau ijazah itu benda yang dokumen yang tidak boleh rusak, bahkan kertasnya pun dulu sampai dari keuangan kan, dari PBB ya. Untuk nanti ijazah yang print sekolah. Terus kalau misalkan nanti terjadi berapa tahun itu, apakah bisa diedit tidak itu? Kan ijazah kalau dulu kan ditulis ya, salah huruf satu aja kita tidak bisa, gitu tidak boleh. Jadi nanti kalau misalnya di print dicetak di sekolah, kertasnya apakah kertas apa aja, atau ada ketentuannya dan keamanannya seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Masalah NISN. Ya, NISN bisa dikatakan valid-validnya itu 5 tahun ke belakang, ya. Karena sebelum-sebelumnya itu adalah jangankan NISN, NIK pun masih ada. Kalau sebelum 5 tahun sebelumnya itu adalah NIK pun masih ada dalam satu sekolah pakai NIK 1. Ya kan? Dulu kan pernah ini nggak ada NIK-nya siswa, berarti ya kopi dari atas turun ke bawah. Padahal anaknya beda. Nah, kenapa bisa terbit NISN baru? Bisa dikatakan mungkin satu, NIK yang dia gunakan ternyata memang sudah digunakan oleh orang lain. Ya, entah yang dari Kemenag ataupun dari Kemdikbud asal sekolahnya. Maka yang akan dilakukan oleh Pusdatin selaku penerbit NISN itu adalah akan menerbitkan NISN baru yang kira-kira histori datanya yang paling lengkap itu yang mana. Misal, saya ganda NISN-nya dengan orang Kemenag. Orang Kemenag ini pakai NISN dari TK. Saya baru dari SD. Maka sayalah yang akan mendapatkan NISN baru. Karena historinya yang paling lengkap itu adalah yang dari Kemenag. Itu ya. Nah, kalau pertanyaannya kok aktif? Nah, pertanyaannya balik lagi ke sekolah asal. Siswanya udah dikeluarkan atau belum? Ya.
Dalam artian aktif ini ada dua. Aktif NISN itu valid atau aktif di sekolah. Ya, kalau aktif NISN itu valid, maka ya udah biarkan, memang itu NISN masih hidup Bu, walaupun bukan punya dia. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata dia tidak aktif di sekolah, berarti satu itu adalah NISN-nya belum atau siswanya belum masuk ke rombel di sekolahnya. Ya. Jadi kalau misalkan lebih enaknya lewat Zoom aja, lewat Zoom di ULT. Daftar anaknya, orang tuanya kasih, ya misalkan daftar ke bagian Pusdatin, minta penanganan terkait masalah NISN aktif di SD dan SMP. Itu nanti akan kita bantu trace, itu akan kita bantu cek, itu permasalahannya ada di mana, gitu ya. Saya belum bisa ngawang-ngawang masalahnya kayak gimana, itu ya. Itu satu. Yang kedua terkait masalah ijazah. Nah ini makanya kan sampai saat ini belum ada cut off ya. Jadi masih yang penting kan sekarang ini adalah siswa kelas 6 atau tingkat akhir yang penting valid dulu aja. Ya itu satu. Makanya ini masih kita godok ya. Itu tadi betul. Yang akan kita pertanyakan itu adalah keabsahan dan keamanan itu benar atau enggak. Ya. Nah ini gitu kan, ya PDF mah gampang gitu kan, kalau di otak-atik zaman sekarang mah, ya udah ada di HP aja udah bisa kita ngedit PDF gitu loh ya. Nah maka dari itu dia ini masih di bagian ijazah masih membuat aturan terkait masalah kertasnya nanti pakai apa, gitu kan, yang lain-lain lah. Ya yang udah terjadi kan Dukcapil ya, kakak kan sekarang nggak diterbitkan sama Dukcapil lagi. Tapi cuma elektroniknya dikirim ke email, dia cetak sendiri. Kita mau cetak pakai HPS biasa pun kan bisa-bisa aja gitu kan. Nah sedangkan Dukcapil tidak mengeluarkan syarat itu harus seperti apa belangkonya atau kertasnya. Nah ini yang masih memang dibahas di kita di bagian sertifikat tadi Bu ya. Apakah tetap harus menggunakan, apakah nanti ada beli di sifahnya atau kayak gimana, terkait masalah apa fisiknya atau kayak gimana, itu kita belum tahu aturannya, itu sih ya. Sampai yang kita harus garis bawahi, pastiin kelas 6 tingkat akhir ini valid aja di Pervalperi, nggak ada residu udah ya, jadi nanti bisa tarik semua data siswa ya, itu aja ya. Terima kasih. Oke. Kok bisa ya hampir rata tuh tiga anak itu berubah NISN dan numeriknya itu awalnya menjadi 333. Kalau yang teman-temannya kan 001 gitu ya. Kalau yang berubah itu numeriknya jadi 333 di depannya. Nah itu kita juga nggak tahu ketika orang tuanya ngecek kok NISN dia nggak valid ya, dia ngecek yang kelas 1. Nah, ketika pas kita punya datanya, oh NISN-nya berubah, kok bisa berubah? Jadi kan marah-marah ke orang tua. Ya kita juga tidak tahu, kan bukan haknya atau tidak ada wewenang dari SD. Itu sebabnya apa? Kami tidak tahu. Jadi perubahan itu kemungkinan akan ada perubahan di pertengahan perjalanan siswa. Lalu mengenai cut off Pak, yang di SD itu sering kan kalau cut off SD di 31 Agustus ya Pak, tapi cut off TK kenapa di September? Nah untuk beberapa tahunnya, 1 tahun belakang yang saya tahu itu karena saat menarik data itu banyak PAUD atau TK yang belum siap. Bahkan sampai anaknya di kelas 2 pun itu statusnya ada yang belum dikeluarkan. Udah dikontak OPS-nya, kepala sekolahnya, PAUD-nya itu kok susah banget ya gitu. Apakah sosialisasi dari dinas terkait ke PAUD-nya itu memang delay atau pihak TK-nya emang delay? Itu anak itu kenapa namanya susah ditarik dari SD? Ketika kita input manual, ya di situ kan terbacanya jadi ganda. Nah, kejadian di tahun ini kami kehilangan beberapa porsi siswa. Secara nama di Dapodik dia ada, tapi di Pervalpedi apa ya Pak? Mungkin dia terbaca ganda. Dan untuk sosialisasi
turunnya jumlah bos ke sekolah di tahun ini kan tidak ada pemberitahuan harus valid secara ini ya Pak, terstruktur gitu. Makanya pas kemarin nerima kok agak jauh ya, ketika disusul ya memang ada anak-anak yang diinputkan manual sama operator, akhirnya terbaca ganda dan tidak divalidasi mungkin ya Pak dari pihak bosnya. Nah itu jadi cukup disayangkan gitu. Andai saja kebijakan itu disampaikan di pertengahan tahun minimalnya gitu, kita bisa kejar tuh cross check dari sebelum 31 Agustus. Jadi ada miskomunikasi di situ. Dari miskomunikasi itu menjadi catatan besar untuk kita menerima siswa. Jadi kita udah nandain Pak, siswa dari Pausana nggak usah diterima tahun depan ya, walaupun dia adanya di dekat sekolahan gitu, di sekitar sekolahan, karena merugikan pihak sekolah. Katanya sih Pak nggak dikeluarkan tuh supaya nambah katanya ya dana bos PAUD-nya, tapi saya walau malam ya tidak tahu. Jadi kemarin sempat tuh saya ke operator bilang ya udah tahun depan kita backlist ya PAUD itu gitu, karena tidak kooperatif dengan sekolah. Untuk SD sendiri itu sangat berpengaruh ternyata validasi siswa. Itu yang kedua. Yang ketiganya Pak, mengenai belanja tagihan bulanan. Kan di sekolah saya pakai PAM. Nah, di Januari kemarin kita bisa menghandle beberapa pembayaran. Akhirnya yang saya handle pembayaran itu yang beresiko tinggi. Ketika tidak dibayarkan tanggal 20 diputus. Jadi itu yang saya bayarkan. Karena PAM ini tidak ada perjanjian tanggal 20 diputus, jadi tidak saya bayarkan. Belum saya bayarkan. Saya nunggu dana bos cair aja deh, gitu ya, ke ibu kepala sekolah juga. Neng aman nggak? Tahun kemarin sih saya aman pemeriksaan itu, karena memang biasa di Agustus itu 0 ya Pak ya, 0 BKU, nihil di BKU-nya, dioperasionalkan di Februari. Ketika di BKU Februari itu, maka belanja jatah PAM di bulan Januari saya maksimalkan. Misalnya di Januari saya 1 juta PAM-nya itu. Nah Februari 1 juta juga. Bayaran realisasinya misalnya 1,5 juta tagihan dari Januari ke Februari. Maka di BKU Februari pertama anggaran PAM-nya 1 juta, yang kedua 500.000. Jadi total tagihannya tetap 1,5 juta. Hanya narik dari BKU-nya itu narik data di kertas kerjanya Januari full, yang Februari sisanya. Nah itu benar nggak ya Pak ya? Tahun kemarin sih saya aman gitu diperiksa sama ini, karena memang yang biasa saya kalahkan itu di PAM, karena PAM itu tanggal 20 belum dibayar juga nggak diputus. Gitu ya Pak ya. Satu lagi, jadi ada 4 masalah Barjas. Kan saya pengen tahun kemarin itu pengen menganggarkan POA, permainan olahraga anak. Nah itu kan harganya satu paket minimal 2.200.000. Kalau secara standar harga dia masuk saja modal standar harga ya Pak. Tapi kalau dilihat dari barangnya dia beresiko tinggi, bisa pecah, bisa hilang, karena POA itu dari ukuran besar sampai kecil itu ada. Ketika di pelatihan bulan November, saya bertanya, lalu saya harus masukkan untuk di tahun ini, saya boleh menganggarkan itu masuknya Barjas atau modal. Nah, arahannya dari sini itu modal, karena harganya 2 juta sekian. Saya berdebat di situ, lah gimana kalau rusak, keinjek anak kan itu dari plastik ya Pak. Lalu kalau masuknya modal, apa harus diperinci? Sampai ke kerucut terkecil, sampai ke injekan terkecil itu harus diperinci. Kasihan gitu ya, maksud saya, oh ribet amat ya, dan itu beresiko tinggi untuk rusak. Lalu itu arahan dari yang dinas. Di besokan harinya ada arahan dari orang provinsi. Saya bertanya hal yang sama. Dari pihak provinsi itu menjelaskan, ibu lihat lagi barangnya seperti apa. Kalau barang itu beresiko tinggi untuk hilang, tercecer atau apa, apalagi terbuat dari plastik, bisa masuk Barjas. Lalu bapak dari sana itu menjelaskan, di barang-barang kedokteran pun
harganya 12 juta. Pisau secara material dia besi ya Pak ya, stainless. Harganya pun 12 juta, oh dia udah masuk ke modal dong gitu. Akan tetapi pisau itu hanya boleh digunakan 1 kali. Jadi kalau sudah 1 kali digunakan nggak boleh digunakan lagi. Artinya setelah itu dia harus dibuang. Maka itu masuknya barjas atau modal kata Bapak Junet. Ya kalau harus dibuang masuknya barjas, karena kan nggak boleh disimpan. Nah itu katanya gitu Pak. Jadi dari pihak dinas itu kita di hari Rabu kalau tidak salah, dari provinsi itu di hari Kamis. Gitu. Jadi saya kan nggak bisa adu argumen yang lebih lengkap ya Pak. Nah mohon arahannya dari Bapak. Semoga yang saya lakukan saya tidak salah kawan mengenai muatan. Baik itu saja. Modal dan operasionalnya itu satu. Nah pertanyaannya, SSH yang di Kota Depok kayak tadi Bu, pasti kan ada yang standar harganya. Dia masuknya ke operasional atau modal? Nah kalau misalkan kita katakan secara terpusat, yang dikatakan itu modal jika dia harga lebih dari berapa? 5 juta. Ini 400. Yang lain ada yang 1 juta. Kan beda-beda. Nah, maka kalau misalkan kita menentukannya dari mana, yaitu dari 2 sifatnya, yaitu adalah dari kuantitas sama kualitasnya. Tahannya berapa lama? Kalau lebih dari 1 tahun itu bisa dianggap sebagai modal. Oke. Nah, kalau harganya lebih dari 1 juta itu bisa dianggap modal. Nah, balik lagi Kota Depok, itu beda lagi dengan Kabupaten Bogor. Bisa jadi di Kabupaten Bogor itu adalah operasional, tapi di Depok itu wajib sebagai modal. Bisa saja, kan tergantung dari standar harga di daerah masing-masing. Nah, kalau misalkan tadi ini bertanya ke provinsi, pasti boleh sebagai operasional. Kenapa? Karena dia menangani terkait masalah SMK farmasi atau kesehatan. Yang ada notabene tanda kutipnya ada klausul jika ini masih ada dipertahankan itu akan menyebabkan bla bla bla. Nah itu kan beda lagi dalam artian dari segi harga dengan dari segi jakanya itu barang udah lewat tuh, berarti ada satu lagi yaitu adalah penambahan itu dari spesifikasi barangnya. Maka yang dipertahankan yang ibu harus pakai itu yang mana? Berarti itu yang dari provinsi dari kabupaten kota. Itu ya. Kenapa? Karena pasti tiap daerah itu masing-masing pasti akan berbeda. Ya, SSH itu kan ditentukan di masing-masing daerah. Maka daerah itulah yang menentukan ini apakah masuk modal, apakah ini masuk barjas. Sudah selesai gitu Bu. Ya. Mau itu harganya ternyata itu harus masuk modal karena harganya 2,5 bisa jadi, gitu kan? Kalau dari segi harga. Nah, kalau misalkan di kita kan tadi dari segi harga 1, yang dari segi ketahanan barang 1. Kalau dari segi ketahanan barang aja yang diambil, maka saya yakin pulpen masuk modal semua. Kan bisa lebih dari setahun kan? Gitu. Harganya kan 5.000, tapi bisa lebih dari setahun. Nah, kalau kita ngambil dari satu sisi dua, maka kalau misalkan secara terpusat kita nggak ada isu Bu sebetulnya. Dia ini masuk operasional atau modal, tergantung SSH masing-masing daerah. Cuman memang ada beberapa kategori modal yang memang sudah kita bakukan di Juknis, kayak buku itu kan itu modal. Ya kan, kayak laptop itu udah jelas modal lah, kurang lebih seperti itu. Itu Bu. Ya. Jadi itu nggak jadi masalah sebetulnya. Ya, kita kembalikan lagi ke masing-masing daerah. Gitu. Karena tiap daerah itu pasti beda-beda. Satu. Yang kedua yaitu adalah terkait masalah tadi PAM. Berarti kan Januari Februari nganggarinnya 3 juta. 1,5 juta di awal, di Januari. Karena ini kan bayarnya tanggal 20. Ya. Di akhir lah kurang lebih seperti itu. Berarti nganggarinnya 3 juta. Iya, Januari Februari jadi jumlahnya 3 juta. Oke. Kalau secara nominal tiap bulannya? Tiap bulan itu kan 1,5 juta dianggarkan. Kadang dia di 1.200.000, bahkan ada juga yang pernah itu lebih. Oke. Nah, yang kita lihat itu adalah di sini adalah per bulannya sebetulnya. Mau dia ngakalinnya tadi
full dulu Januari setengah itu nggak jadi masalah, enggak aja. Cuman yang harus kita garis bawah itu adalah di sini adalah terkait masalah penganggaran awal. Oh, penganggaran awal 1,5. Berarti Januari jika melebihi 1,5 maka apa? Pergeseran. Nyari kegiatan lain untuk menambah bulan Januari. Itu misalnya bulan Februari masih ada nih kosong gitu kan, tadi karena nyisain. Nah, monggo silakan, nggak jadi masalah. Berarti kan harus digeser. Tapi kalau misalkan kurang dari 1,5 itu pun nggak jadi masalah. Kan setiap pembayaran ada kwitansinya ya. Ya intinya pakai kwitansi itu aja. Kan di situ ada bulannya sekian, bulannya sekian, bayarnya sekian ya. Nah itu kan menjadi tolak ukur itu menjadi pengukuran artinya di pemeriksa. Oh bulan Januari 1.200.000, maka di SPG-nya harusnya 1.200.000, bukan 1.500.000. Ya, karena nanti ada plus nanti di akhir. Ya, sekolah kelebihan bayar. Kan Pak, kalau anggaran per bulan itu harus diplot ya Pak, dari Januari sampai Desember itu kan rata. Nah, kalau kasusnya itu kalau saya melakukan perubahan, berarti kan dari Januari sampai Desember harus diratain. Nah, maksudnya saya itu tadi kalau di Januarinya nanti saat di BKUK-nya PAM Januari jadi 1,5 juta, PAM Februari jadi lebihnya itu misalkan bayar sekarang 2 juta, jadi PAM Februarinya 5 juta. Bukti bayarnya cuma 1, yang 2 juta itu hanya di BKU-nya Januari 1,5 juta dimaksimalin, Februari 500.000. Tapi kwitansinya 1-2 gitu, tapi 1 kwitansi Januari Februari hitungannya gitu. Iya. Ya sebenarnya gak ada masalah kalau Boleh, gitu. Yang penting kan sesuai dengan kwitansi yang ada di situ. Iya. Berarti kwitansi sampai akhir cuma 11 tuh. Iya, nanti bisa jadi cuma 11. Ya apa-apa lah Bu. Gak apa-apa ya? Aman, dalam artian kan gini Bu, yang gak aman itu adalah kalau ternyata memang pada saat kita menganggaran 1 juta, dia bayarnya 1,5 juta. Nah itu kan gak bisa tuh, pada saat SPJ kan gak bisa ditolak. Berarti kan harus mencari uang yang lain, kegiatan yang lain untuk kegiatan yang kurang bayar. Nah, itu kalau itu nggak masalah. Berarti kan ada kategorinya di sini adalah tidak full 12 bulan bayarnya. Kenapa? Karena bayarnya di antara Januari dan Februari, di antara 2 bulan itu. Ya aman sih, aman aja. Oke. Nah, kemudian masuk ke siswa. Berarti itu penerbitan NISN baru. Ya, yang belum punya sama sekali itu. Kalau di depannya angkanya 3, itu biasanya karena NISN-nya ganda. Kalau di belakangnya di depannya NISN-nya 9, kalau nggak salah itu adalah ganda dengan Kemenag. Itu. Jadi sebetulnya angka di depan itu nggak jadi masalah. Yang penting NISN itu valid itu doang. Ya. Nah, memang ya kalau tahun ajaran baru SD itu perang dinginnya sama TK. Ya. TK ini gimana sih ya kan? Cut off secara cut off sama dulu sekarang. Secara 2 tahun ke belakang cut off untuk TK, SD, SMP itu sama tanggal 31 Agustus. Kenapa kita samakan? Tadi benar yang kata Ibu katakan. Kenapa? Karena pada saat si BOP atau si PAUD ini dia di cut off tanggal 31 September, ada kecemburuan lah dari si SD dan SMP SMA. Dia siswanya sedikit. Kenapa cut off-nya tanggal 31 September? Harusnya kita dong SD tanggal 31 September, mereka 31 Agustus gitu ya. Nah, ada gosip dalam artian dia dipertahankan siswanya untuk meningkatkan penerima dana BOS. Fakta atau Mitos. Fakta apa mitos? Satu jawabannya cuma fakta. Jadi kalau alasannya nggak bisa sinkron, jadi kan bawa laptopnya, suruh sinkronkan di depan ibu, udah selesai. Kasih tethering sedikit doang. Karena gini, alasannya itu banyak. Alasannya itu adalah Pak, saya belum bisa sinkron, jadi siswanya ini belum bisa keluar dari dapodik saya.
Kita cek historinya, ibu udah sinkron kok. Karena di dapodik itu ada 2, bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan mau ngecek nggak bisa sinkron, coba cek di dapodiknya. Karena di beranda itu akan muncul ada sinkronisasi, sudah sinkron ataupun belum. Ya, kalau belum itu centang-centung merah tuh. Ya. Nah, jadi kalau misalnya alasannya nggak bisa sinkron, sangat-sangat aneh gitu ya. Berarti itu kemungkinan besar tadi itu adalah mempertahankan siswa nanti sampai dengan cut off. Ya, banyak yang kayak gitu Bu. Ya, bukan di Depok doang kok, gitu kan. Dalam artian banyak itu adalah banyak yang konsultasi ke Senayan terkait masalah siswa itu adalah tadi, Mas ini ada sekian siswa nggak bisa saya tarik dari sekolah asal, katanya sekolah asal belum bisa mengeluarkan, alasannya karena belum bisa sinkronisasi. Kita cek, oke. Ternyata bukan masalah tidak bisa sinkron. Jadi kalau misalkan sesama satu Depok, satu kota, lapor ke dinas bisa meluluskan siswanya, bisa meluluskan, bisa memutasikan. Ya, oh ibu misalkan dapat siswa mutasi dari si SD sebelah, ternyata SD sebelah nggak gubris nih, minta dimutasikan tapi nggak juga dimutasiin, udah lempar mangga, lempar banget, oh nggak dimutasikan lah pokoknya. Nah, bisa lapor ke dinas, ke bagian dapodik, minta dikeluarkan. Ibu bawa surat penerimaan siswanya. Ya, beda lagi kalau ada kasusnya siswa ini tidak bisa dikeluarkan karena dia masih berhutang. Ini yang agak ribet. Ya, kemarin kejadian tuh di Jakarta, SPK lagi, ini kan. Yang namanya SPK kan nggak nanggung gitu kan. Pada saat kita cek, ternyata apa? Ternyata dulu kita saya eksekusi bahwa ini siswa ini mutasi ke sekolah yang baru. Dengan dalih, yaitu adalah tadi aturannya itu adalah kan undang-undangnya tidak boleh menahan siswa untuk belajar, tidak boleh menahan siswa untuk sekolah, gitu kan? Nah, ya saya mutasikan ke sekolah yang baru. Tiba-tiba minggu kemudian dapatlah surat tuntutan. Kenapa ini dimutasikan padahal anak ini masih ada hutang, sangkut piutang administrasi di sekolah lama. Nah, kalau ini udah beda kasus. Itu gimana sekolah ngambil kebijakan mau terima atau tidak? Boleh terima anaknya tapi datanya nggak diterima, itu biasanya kayak gitu. Ya, sampai dengan orang tua itu melunasi biaya yang sudah di perjanjian di awal. Kalau negeri mah aman lah ya. Ya, cuman kalau swasta, nah ini agak ribet mungkin biasa kayak gitu. Ya, jadi kalau ada yang nerima dari swasta, cek dulu benar gak mutasi karena memang benar-benar pindah dan tidak ada sangkut paut di sekolah sebelumnya. Kalau dengan beda provinsi gimana Pak? Karena ada murid saya, kebetulan di kelas saya, dia pindah dari Tangerang. Ya. Sudah dicoba ditarik sama operator dari sekolah asalnya itu sudah dimutasikan, tapi nggak bisa dimasukin ke kita. Nah, dari TK? Enggak, dari SD, sesama SD. Katanya dia diambil sama SD swasta datanya. Nah, jadi katanya gini kata orang tuanya, iya Bu, di sana mah suka ada ambil-ambilan data gitu, kayak gitu. Jadi di PAO Pak. Itu mana Senayan? Ya, ke Kemdikbud, ke bagian ULT, nanti bawa surat-surat buktinya, sekolahnya ibu dan segala macam. Itu karena gini, kalau siswa mutasi harusnya ada surat keterangan yang dikeluarkan dari Dapodik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua menerima siswa mutasi, pastikan minta surat yang dikeluarkan dari Dapodik itu jelas. Kalau ada surat itu, maka siswa itu pasti sudah dimutasikan. Kalau sekolah asal tidak mau mengeluarkan surat itu, maka satu keyakinannya dia tidak dikeluarkan. Karena surat mutasi itu akan muncul pada saat siswa itu sudah dikeluarkan dari Dapodik dan sudah disinkronisasi. Itu ya. Terkait dengan regulasi Permen 75 sih Pak, terkait dengan ini kayaknya masih tahun 2016 belum pernah ada regulasi terbaru.
terkait dengan Permen 75, betul nggak? Iya. Nah, ini masih 2016 saja gitu ya, tidak pernah ada perubahan. Apakah tidak pernah dilirik ini sama kementerian untuk membuat regulasi yang betul memastikan kita jangan sampai salah kaprah ketika ada ketentuan teman-teman komite yang membantu sebagai mitra sekolah. Nah sekarang lagi viral nih Pak Dewi Mulyani menyatakan bahwa komite itu tidak boleh memungut uang dari sekolah. Ini Pak, kan terkait dengan dana anggaran pos ini ada yang teranggarkan dan ada yang tidak. Iya, betul. Ini kita bicara pelan-pelan. Kenapa? Karena memang banyak sekali anggaran yang tidak teranggarkan di dana anggaran itu. Iya, betul. Seperti hal-hal yang seremonial dan lain-lain. Tentu saja tetap mengeluarkan dana. Pertanyaannya adalah ini Pak, bagaimana cara melibatkan orang tua, komite, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyusunan RKS dan POS yang tidak menyalahi regulasi? Itu yang pertama. Kemudian kira-kira kapan sih dan bagaimana revisi RKS itu dapat dilakukan jika terjadi perubahan kebutuhan atau alokasi perubahan dana? Dan terakhir dari saya Pak, sebenarnya ketentuan penyedia siplah itu seperti apa? Apakah kepala sekolah, bendahara atau OPS boleh menjadi penyedia siplah atau memang Sudah ditunjuk? Bukan sudah ditunjuk atau memang badan-badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan siplah, baik itu badan atau usaha atau perseorangan atau perseorangan. Boleh nggak perseorangan menjadi konsepnya? Itu Pak Dodi, terima kasih. Biar agak lama sedikit ya, karena sampai jam 12. Atau Ya, saya buka toko di siplah boleh ya? Boleh, modalnya NPWP. Boleh ya. Tidak menganggap itu PKP atau bukan ya. Intinya masuk ke daftar siplah ada toko, nggak ada toko kan bukan siplah, boleh-boleh saja. Maka tadi balik lagi ya, ada kayak gini. Kalau Bogor kabupaten ya kan banyak sekolahnya ya. Nah mereka disarankan itu adalah full cashless tanpa ada tunai. Maka yang jadi masalah apa? Tadi ada peluang di situ, operator lah, guru lah, gitu kan, yang membuka toko di situ. Ya, ada cuma nih satu, ya. Yaitu adalah pada saat dia memang belanja di toko yang si guru buka atau si kepala sekolah buka, maka satu, jika dia belanja sebagai pegawai di sekolah tersebut akan menjadi temuan. Jadi cara siasatnya gimana? silang. Belanja silang. Itu dulu. Orang kepala sekolah atau dinas itu menyarankan harus beli toko silang, itu yang salah. Secara terang-terangan gitu kan, secara bersurat, silakan belanja barang A di toko B. Nah itu yang nggak boleh. Ya, tapi kalau misalkan dia silang sudah jadi masalah. Saya buka toko, kemudian saya nyaranin nih jam sosialisasi silakan belanja di Doni Shop, gitu kan. Masalahnya, karena menggiring opini untuk belanja di toko saya. Tapi kalau misalkan saya di sosialisasi kayak gini, saya bilang saya punya toko namanya Doni Shop. Di siplah belanja barang ABCD. Oh ternyata ibu bapak belanja di saya. Satu Depok, masalah enggak? Kenapa? Karena saya bukan menggiring opini, saya cuma menginformasikan bahwa saya punya toko kan gitu. Iklan doang. Ya, jadi untuk saat ini regulasi terkait siplah itu sampai saat ini belum ada yang terbaru sih Pak. Jadi perseorangan pun yang penting punya NPWP dia bisa daftar. Betul Pak. Nggak punya toko nggak jadi masalah. Ya. Iya, nggak punya barangnya nggak jadi masalah.
Ya, karena saya yakin harga di Simplah itu pasti lebih tinggi daripada harga di offline. Betul, betul. Ya, itu satu. Ya, jadi itu kurang lebih terkait masalah yang Simplah. Ya. Nah, kemudian tadi Perpres ya 75. Nah, kira-kira 75 itu Perpres apa Pak? Komite terkait masalah komite tidak boleh memungut biaya. Justru Oke. bikin memungut. Kita balik lagi nanya ke Bapak Ibu semua. Secara implementasi di sekolah masih ada nggak? Masih. Dengan alasan sukarela. Iya. Kan artinya aturan itu adalah berbicara tidak boleh tertulis kan? Tidak boleh tertulis bahwa harus bayar segini. Tapi kalau kuping-kuping bisa. Biasanya suka ada yang iuran, Ya. iurannya itu data. Ya. Kadang-kadang tas 14 itu ada yang 20 ada yang Iya. ya kan tidak sukarela. Ya, tapi kan tidak tertulis ada suratnya. Tidak. Nah, Tidak itu tertulis. kan yang jadi permasalahan itu adalah jika ada bukti tersurat tertulis, selesai. Jadi artinya saya belum tahu pasti ya kayak gimana terkait masalah itu karena bukan anak saya ya. Tetapi kita melihat contoh di sekolah lah. Karena sampai dari 2016 sampai sekarang masih ada kan komite? Masih, Pak. Masih. Kenapa? Karena saya yakin memang belum semua dana operasional kegiatan yang di sekolah bisa dana bos, ya kan? Iya, betul. Karena ada kegiatan-kegiatan yang terselenggara di sekolah yang memang itu haram pakai dana bos. Arem. Haram lah boleh sebentar. Ya. Itu salah satunya gitu loh ya. Maka kalau misalnya kategorikan tidak boleh, ya, saya yakin semua sekolah ini ada komitenya. Ya, tidak terkecuali terlihat masalah dana-dananya itu Pak. Itu sih. Jadi kalau misalnya saya bahas tapi saya nggak bisa jawab. Bukan ranah saya tinggal masalah di sini. Karena sampai saat ini memang tidak ada pembahasan dan masih diiyakan dan masih diperbolehkan komite dan apalagi masih diperbolehkan. Sekarang kan ada terkait masalah TPPK. TPPK kan di situ melibatkan komite. Bukannya dihilangkan tapi diperkuat ya. Ya, itu salah satu karena memang unsur di sekolah pasti nggak akan terlepas dari komite saya yakin. Itu. Terus di luar dari regulasi ya, karena kan rata-rata pasti nabrak regulasi kalau kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena kita yakin gini aja sih Pak, per-peran aja, ya. Contoh, anak bapak ibu 100 orang di sekolah. Dapat dana bos di Depok berapa satu anak? 1.050.000. 1 juta. Kalau nggak salah. 1 juta. Ya kita anggaplah 1 juta. Berarti 1 tahun itu dapatlah 100 juta. Nah dari 100 juta kira-kira terkait masalah operasional cukup gak? Enggak. Pasti kurang. Ya bukan kurang sih, pasti ada yang dipotong-potong. Ya dalam artian ini harusnya ada tapi nggak ada. Gitu kan? Kan kayak gitu kurang lebih. Ya, nah itu ya. Jadi terkait masalah itu saya belum bisa bahas jauh sih Pak ya. Terkait 75 itu agak-agak ngeri ya. Sedap. Takutnya gini lah. Dijadikan fatwa Pak. Cek si Pak 25 boleh cenah. Kan jadi fatwa tuh. Padahal nah itu tadi ya. Jadi ya selama ini kita berikan contoh ya masih ada di sekolah ya. Cuman kita tidak bisa menganggap itu tidak ada karena komite itu memang masih sangat berfungsi di sekolah. Itu ya. Jadi kalau misalkan belak-belakannya kan istri saya masuk komite. Saya bilang jangan marah kalau disebut pembantu sekolah ya. Jangan marah kalau dibilang untuk mencari duit ya. Karena memang itu tugas komite buat membantu sekolah dan memang sebisa mungkin cari duit sebanyak-banyaknya dari sponsor. Itu sih ya.
garis besarnya kayak gitu ya secara kasarnya. Cuma itu tadi kita tidak bisa menghilangkan itu sih ya. Pasti loh ya. Agak susah kalau misalnya gak ada komite kumaha sekolah jalan nih ya. Saya yakin pasti ada bapak ibu semua di sini guru honor tapi belum masuk dapodik. Bayarnya pakai apa? Pakai gini. Pakai apa aja. Pasti kan koordinasi dengan komite. Di sekolah saya kayak di sekolah anak saya kayak gitu berarti. Ini belum bisa karena aturan terbentuk bla bla bla. Jadi belum bisa dibayarkan menggunakan pakai dana bos karena di atasnya nggak ada nama Silya. Jadi nggak bisa dibayarkan sebagai guru honor sekolah. Nah, itu kan balik lagi. Itu sih Pak. Karena biasanya akan ada sisa dana itu di situ. Misalkan beli laptop 10 juta dari ini, berarti kan bapak ibu nyari yang 9 ke bawah dong. Ternyata dapatlah harganya 9 juta, pajaknya 11. Oh ternyata dengan pajak bayarnya jadi 9 juta, misalkan 800.000. Maka ada 200.000 itu akan menjadi silpa. Makanya kita tanya, emang ada harga modal 200.000? Ada nggak? Nah itu mau dipakai layar listrik nggak bisa, mau dipakai tambahan beli kopi nggak bisa, karena dia masuknya ke modal. Ya itu yang bisa di. Oke.